Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalikal Fazul Kabir Dahlan dengan NIM F1B022010 akan membawakan materi konduktor. Topik kita pada hari ini adalah yang pertama, definisi konduktor, yang kedua, konektivitas, yang ketiga, sifat-sifat konduktor, yang keempat, klasifikasi konduktor, dan yang terakhir adalah contoh bahan konduktor. Yang pertama adalah definisi konduktor. Konduktor dapat didefinisikan menjadi tiga ya. Hal yang pertama adalah konduktor ialah bahan yang mengkonduksikan arus elektrik tanpa mengalami perubahan kimia. Yang kedua adalah konduktor adalah bahan kimia yang menghasilkan ion-ion bebas. Dan yang ketiga adalah konduktor adalah bahan yang dapat mengalirkan arus listrik. Selanjutnya adalah konduktivitas. Konduktivitas listrik adalah ukuran dari kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Jika suatu beda potensial listrik ditempatkan pada ujung-ujung sebuah konduktor, muatan-muatan bergeraknya akan berpindah, menghasilkan arus listrik. Konduktivitas dapat dihitung menggunakan rumus ini. Selanjutnya adalah sifat-sifat konduktor. Berdasarkan sifat atomiknya, konduktor dibagi menjadi dua. Pertama adalah lebar celah pita. Konduktor memiliki celah pita valensi yang sangat kecil dan tipis sehingga elektron valensi pada atom dapat berpindah dengan mudah ke atom yang lain dengan menggunakan energi yang sangat sedikit. Yang selanjutnya adalah jumlah elektron valensi. Jumlah elektron valensi berarti adalah daya hantar listrik dari suatu penghantar listrik ditentukan oleh jumlah elektron valensi yang ada pada tiap orbital atom menyusun bahan listrik. Selanjutnya adalah sifat elektris. Yang pertama, kondisi medan listrik. Dalam keadaan seimbang, konduktor selalu menghasilkan medan listrik dalam posisi serenjang dengan permukaan penghantar listrik. Sedangkan pada kondisi tidak seimbang, komponen medan listrik pada penghantar listrik akan menyinggung permukaan yang serenjang. Selanjutnya adalah hambatan listrik. Hambatan listrik pada sebagian besar penghantar listrik akan meningkat seiring meningkatnya suhu. Yang selanjutnya adalah medan magnet. Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Terakhir adalah daya hantar listrik. Nilai dari daya hantar listrik mempengaruhi reaksi kimia, jumlah elektron valensi, dan tingkat pengumpulan ion-ion pada penghantar listrik dalam suatu larutan. Nah, dalam kasus ini larutannya itu diganti dengan konduktor. Selanjutnya adalah klasifikasi konduktor. Berdasarkan bahannya, konduktor dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kawat logam biasa. Contohnya adalah BBC atau bare copper konduktor. Dan yang kedua adalah AAC atau All Aluminium Alloy Konduktor. Yang selanjutnya adalah kawat logam campuran atau alloy. Contohnya adalah AAAC atau All Aluminium Alloy Konduktor. Dan yang kedua adalah kawat logam paduan atau komposit. Yang selanjutnya adalah kawat lilit campuran. Kawat yang lilitannya terdiri dari dua jenis logam atau lebih. Contohnya adalah ASCR atau Aluminium Cable Steel Reinforced. Selanjutnya berdasarkan konstruksinya. Yang pertama adalah kawat padat atau solid wire berpenampang bulat. Yang kedua adalah kawat berlilit atau standard wire. Terdiri dari 7 sampai dengan 61 kawat padat yang dililit menjadi satu, biasanya berlapis dan konsentris. Dan yang ketiga adalah kawat berongga atau hollow conductor. Adalah kawat berongga yang dibuat untuk mendapatkan garis tengah yang besar. Selanjutnya adalah berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama adalah naked conductor atau konduktor yang bagian luarnya tak terisolasi. Yang kedua adalah isolated conductor atau konduktor yang bagian luarnya diisolasi sesuai dengan peruntukan tegangan kerja. Contohnya adalah kabel twisted dan kabel NYY. Yang terakhir adalah contoh bahan konduktor. Perak atau Ag. Perak adalah jenis logam dengan simbol Ag yang berasal dari bahasa Latin argentum dengan nomor atom 47. Perak murni bersifat lunak, berkilau, dan putih. Perak memiliki konduksi listrik, konduktivitas termal, dan reflektivitas tertinggi di antara semua jenis logam lainnya. Yang kedua adalah aluminium atau Al. Aluminium memiliki sifat konduktor yang baik untuk listrik dan panas. Selain itu, aluminium banyak dimanfaatkan menjadi macam-macam bentuk alat apapun dan tak mudah terkena korosi. Selanjutnya adalah besi atau Fe.
Simbol besi atau Fe atau ferrum dalam bahasa Latin dan memiliki nomor atom 26. Besi di dunia sangat melimpah. Pengolahannya yang mudah dan murah menjadikan besi memiliki banyak sisi positif. Sayangnya besi mudah mengalami korosi. Nikel atau Ni adalah kondutor logam yang memiliki sifat tahan karat. Nikel pada dasarnya bersifat lunak atau lembek dan merupakan salah satu unsur tambahan untuk pembuatan baja agar kuat dan tahan terhadap korosi. Selanjutnya adalah tembaga atau Cu. Tembaga dengan nomor atom 29 memiliki simbol Cu atau cuprum dari bahasa Latin, merupakan konduktor terbaik di bawah perak. Sayangnya, tembaga termasuk mudah mengalami korosi. Selanjutnya seng atau zinc. Seng memiliki sifat putih kebiruan serta berkilau. Selain itu, seng menjadi logam dengan suhu lebur terendah di antara logam jenis lainnya, berada pada titik hingga 150 derajat Celcius. Yang terakhir adalah emas atau Au, memiliki sifat lembek, berkilau, berat, kuning atau maleabel, dan ductile. Emas tak bereaksi dengan unsur kimia lain terkecuali fluorin, dan aqua regia. Emas dapat melebur pada suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.